Halo, nice day. Ya, kita kembali belajar bahasa Indonesia. Tema 3, subtema 2 dan 3. Anak-anak, untuk bahasan tema 3, subtema 2 dan 3, kita awali dengan iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah iklan yang menyampaikan informasi menggunakan perangkat elektronik. Iklan dengan menggunakan media elektronik lebih hidup karena mengandung unsur gerak, suara, dan gambar. Sehingga lebih menarik untuk mendorong dan membujuk pemirsa atau konsumen dalam membeli produk iklan tersebut. Tentu kalian sudah tahu ya, media elektronik apa saja yang digunakan untuk media iklan. Betul ya, anak-anak sudah kenal televisi atau sering disebut dengan TV. TV ini merupakan media elektronik paling menarik karena di situ mengandung unsur suara, gerak, dan gambar. Berbeda dengan media elektronik radio. Karena kalau radio itu kita hanya mendengarkan suara, ya. Begitu juga sekarang sudah banyak iklan yang ada di komputer ya. Seperti contohnya ketika kalian sedang melihat YouTube, kadang-kadang ada selingan untuk iklan atau digunakan sebagai media iklan. Nah, di samping media iklan ya yang melalui media elektronik yang bersifat komersil, di sini Bu Wahyu akan mengajak kalian untuk mengenal iklan yang sifatnya layanan masyarakat, tapi melalui media elektronik. Seperti juga kemarin sudah kita pelajari ya, iklan layanan masyarakat melalui media cetak. Untuk kali ini, Bu Wahyu akan mengajak kalian mempelajari media iklan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan layanan masyarakat. Ya. Seperti dalam iklan media cetak, media elektronik ini juga mengenal iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengajak atau menghimbau untuk tidak atau untuk melakukan sesuatu. Contohnya sekarang yang sedang banyak dilakukan oleh pemerintah yaitu iklan tentang protokol kesehatan COVID-19 ya. Nah, di situ dikenal dengan istilah 5M. Ya, tentu anak-anak tahu ya, mencuci tangan, memakai masker ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas atau bepergian kalau tidak penting atau tidak urgent ya. Nah, bagaimana cara membuat iklan layanan masyarakat dalam media elektronik? Yuk, kita lihat bersama-sama. Dalam membuat iklan layanan masyarakat, kita tentunya membutuhkan sebuah ide kreatif sehingga masyarakat mampu menerima atau memahami informasi yang disampaikan. Di samping itu, melalui media elektronik, iklan menjadi lebih menarik.
Nah, hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam membuat iklan layanan masyarakat melalui media elektronik? Satu, kita menentukan judul iklan terlebih dahulu. Yang kedua, menyiapkan naskah iklan dan sketsa gambar. Masih ingat ya anak-anak, kalian tugas kemarin membuat sketsa gambar. Jadi tentunya kalian sedikit banyak sudah memahami apa itu sketsa gambar. Yang ketiga, menentukan jumlah pemeran iklan ya. Karena ini sifatnya elektronik ya, itu ada suara, ada gambar ya, ada gerak. Kalau di TV, kalau di radio itu hanya suara, tapi tetap membutuhkan apa? Ya, pemeran atau yang memerankan iklan. Lalu yang keempat, menentukan karakter tokoh dalam iklan. Tentunya tokoh ini, karakter ini ya diambil sesuai dengan iklan apa yang akan disampaikan. Nah, setelah kita menentukan judul tadi dan membuat naskah, maka kita dapat membuat sketsa. Nah, dari sketsa inilah anak-anak mengenal apa yang dinamakan dengan storyboard, ya. Storyboard adalah sketsa gambar yang berurutan sesuai dengan naskah, sehingga mengandung cerita yang runtun yang memudahkan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oke, yuk kita lanjut. Fungsi lain dari storyboard. Di samping tadi mempermudah menyampaikan informasi, storyboard juga berfungsi untuk merencanakan proses membuat iklan sehingga dibuat sebelum proses pembuatan iklan ya. Jadi storyboard ini berupa perencanaan ya yang nantinya akan dibentuk iklan yang sesungguhnya. Yang kedua, mengingatkan jalan cerita yang akan dibuat ya. Jadi dengan adanya storyboard ini diharapkan dalam memproduksi iklan nantinya tidak keluar dari jalan ceritanya ya. Jadi yang dimaksud dari iklan tersebut dapat tercapai. Yang ketiga, memudahkan membaca cerita. Nah, sebagai latihan untuk memahami materi storyboard ini, silakan kalian kerjakan aktivitas 5 halaman 85. Semangat ya. Nah, Bu Wahyu sudah katakan dalam penjelasan storyboard tadi bahwa kita membutuhkan toko untuk membuat iklan media elektronik. Kenapa kita memerlukan toko untuk memperagakan iklan agar iklan lebih menarik? Tokoh perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu melakukan kontak mata dengan penonton. Coba kalian perhatikan mulai sekarang iklan yang ada di televisi. Ya, apakah sudah memenuhi kriteria menjadi tokoh yang menarik? Yang kedua, tidak menutup pandangan mata penonton. Yang ketiga, menggunakan suara yang lantang, intonasi jelas, dan ekspresi yang tepat dan sesuai. Yang keempat, bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri. Lalu yang kelima, menggunakan properti atau perlengkapan yang sesuai. 6. Menggunakan sketsa gambar untuk pedoman
acting. Lalu yang ketujuh, hafal naskah yang akan dibawakan. Nah, kira-kira kalian bisa nggak ya jadi tokoh iklan? Oke, pasti bisa ya. Nanti kita akan berlatih dalam meeting kelas. Sebelumnya, silakan kalian kerjakan dulu aktivitas 3 halaman 90. Baik anak-anak, untuk tema 3 sudah selesai ya. Berikut Bu Wahyu sampaikan poin penting yang ada di tema 3. Yang pertama, pemahaman tentang iklan. Ya, di situ ada bermacam-macam bentuk iklan. Dalam bahasan tema 3 ini, kita membahas iklan media cetak dan iklan media elektronik serta storyboard. Nah, seperti biasa, kita akan berdiskusi dan latihan bersama di dalam meeting kelas. Semangat ya, selalu menjaga kesehatan dan happy. Terima kasih. Nice day.